Masih bersama kami di Sindo Prime, pemirsa, dan masih bersama saya Anggi Pasaribu, tentunya masih dengan narasumber yang bergabung melalui saluran Zoom. Ridwan Habib, tenaga ahli utama bidang keamanan KSPRI, dan juga Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Ken bahwa pemerintah atau mungkin Densus 88 lebih banyak mengambil sikap begitu ketika memang sudah terlihat ada potensi akan adanya eksekusi nih untuk pelaku melakukan aksi bom bunuh diri. Kalau menurut Mas Ridwan sendiri, apakah sebetulnya tidak seperti itu atau memang sebetulnya sudah terpetakan sehingga memitigasi eksekusi dari pelaku melakukan aksi bom bunuh diri itu sebetulnya bisa dilakukan? Iya, kerja-kerja untuk melawan teror ini tidak hanya sekedar kerja penindakan ya, Mbak Anggi ya, tapi juga kerja pencegahan. Kita sudah punya RAN-PE, Perpres RAN-PE, yakni tentang bagaimana semua stakeholder itu melakukan upaya bersama melakukan pencegahan dini. Dan ini pengampunya BNPT memang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah dari situ pencegahan ini turunannya banyak. Pencegahan di lingkungan keluarga itu juga melibatkan Kementerian Sosial, BKKBN, dan beberapa instansi yang lain. Kemudian ada pencegahan di lingkungan sekolah dan seterusnya. Adapun memang kerja-kerja intelijen Densus 88 juga tidak berhenti. Teman-teman Densus 88 kan bekerjanya 24 jam 7 hari seminggu, tidak ada libur mereka. Nah ini yang kemudian bisa kita pahami bahwa ada antara ranah pencegahan, ranah penindakan ini juga berjalan secara simultan. Jadi jangan kemudian kita seolah-olah bahwa kalau ini penindakan doang, pencegahannya nggak jalan, dua-duanya berjalan. Memang ada lubang-lubang yang belum ideal, ada yang belum pas begitu, dan terus disempurnakan. 2 hari yang lalu kami menghadiri juga satu acara bersama dari BNPT yang kemudian melibatkan multi stakeholder dari sana, bahkan termasuk juga mantan napi terorisme diundang untuk kemudian mendapatkan semacam insight masukan dari mantan pelaku gitu ya. Bagaimana ketika mereka misalnya merekrut pemuda, bagaimana mereka mengembangkan perekrutannya. Dari situ kemudian kita pelajari dan kita cari antidotnya, kita cari antitesisnya. Ini yang juga terus dilakukan oleh teman-teman. Iya, karena mungkin testimoni dan juga keterangan-keterangan yang dulu sempat mendoktrinisasi mantan pelaku diharapkan memang bisa menjadi suatu hal yang sekiranya bisa men-stop pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi terorisme. Kalau Mas Ken sendiri, Anda sepakat nggak bahwa ini kan ada keterangan dari pihak kepolisian bahwa remaja yang di Batu ini dikatakan justru sebetulnya terafiliasi dari Daulah Islamiyah yang terkoneksi oleh ISIS? Ya, Daulah Islamiyah ini kan gabungan dari beberapa kelompok yang kita sebut tadi, Kang, baik JI, JAD, NII, ngumpul di sana. Jadi ini kan yang kita khawatirkan justru adalah orang-orang yang tidak bergabung pada sebuah gerakan. Mereka yang sudah radikal secara pemikiran dan punya keterampilan. Nah ini yang akhirnya bisa juga melakukan aksi lone wolf. Ini yang menurut saya lebih bahaya. Mereka bisa melakukan kapan dan dimanapun mereka bisa. Jadi ini tantangan berat memang. Jadi kita berharap ini ibarat ada bencana misalnya tsunami atau gempa, ada mitigasi yang jelas. Kita selama ini masih melihat di pemerintahan masih ada ego sektoral. Misalnya ada BNPT, ada Densus 88, ada Kemendagri, ada Kemensos, terus ada Kominfo. Ego sektoral seperti apa tuh Mas Ken? Masih menjalani sesuai dengan yang di internal saja. Padahal ini kan tadi di RAN-PE ini kan sebuah kolaborasi yang harusnya bersama-sama dilakukan. Jadi kita melihat ada ego sektoral belum harmoni lah, belum sinergi. Nah ini yang kita kalau sinergi kan bisa. Kadang permasalahan ada di bawah, kegiatan juga kadang-kadang di kota-kota bukan di titik permasalahan yang kadang-kadang basis-basis di daerah. Bahkan kita juga melihat sekarang radikalisasi juga masuk ke lembaga pendidikan, masuk ke pesantren-pesantren. Kita ngelaporin kadang bingung, ini dilaporin bukan wewenang dinas pendidikan, ini wilayah wewenang agama. Ketika kita cek ke Kementerian Agama, itu seperti bola pingpong ya. Jadi bukan wewenang kami gitu. Terus mau lapor ke siapa gitu. Iya, bisa dipahami. Seperti bola pingpong ya, main lempar
main lempar ini harusnya tanggung jawab siapa. Tapi kalau tadi pernyataan dari Mas Ridwan terkait dengan adanya kesaksian-kesaksian dari mantan teroris, sebetulnya itu bisa membantu memitigasi tindakan atau aksi-aksi katakanlah dalam tanda kutip konyol dari pelaku? Kita malah justru berharap orang-orang yang memang sudah pernah menjadi pelaku memberi kesaksian. Selama ini kan tidak. Bahkan ya ada yang alasannya kami takut, kami malu dan lain sebagainya. Padahal ternyata ikrar setia NKRI-nya kadang-kadang karena takut ditangkap saja mereka melakukan ikrar. Kita berharap ikrar itu dilandasi bahwa ini sebuah penyesalan. Kita sudah ditipu sama sebuah kelompok, ya ada muncul tanggung jawab. Bagaimana dia memberikan kesaksian? Karena hari ini kan dari banyak kalangan ya, mulai pelajar, mahasiswa, kalangan buruh ini yang paling banyak juga menurut saya sampai hari ini belum disentuh oleh aparat pemerintah. Orang yang merantau dari daerah ke ibu kota, tinggal di pinggiran Jakarta yang mereka hanya tinggal kos-kosan maupun dikontrakan. Ini ketika mereka nggak pulang sehari, seminggu atau sebulan, nggak ada yang nyari. Berbeda dengan misalnya mahasiswa yang dengan orang tuanya. Pulang sore tiba-tiba pulang malam ketahuan. Biayanya sudah minta lagi ketahuan. Nah kalau tinggal di kos-kosan, dikontrakan, siapa yang pantau? Dan ini korban paling banyak yang menurut saya sampai hari ini belum tersentuh sama aparat dan pemerintah. Kita juga berharap kalangan ini juga bisa disentuh. Bagaimana mereka ya merantau ini kadang pengen bantu orang tua. Tadi ketika mereka sudah terpapar, pulang ke rumah itu jual aset untuk infak. Lah ini kan menurut saya sebuah persoalan yang sangat memprihatinkan. Iya, bisa dibaca dari tindakan-tindakan dan juga sikap-sikap yang sebetulnya agak mencurigakan ya, aktivitas-aktivitas yang mencurigakan ya. Betul. Dan mereka hari ini justru malah membaur di masyarakat. Seperti Bunglon, mereka menyerupai komunitas masyarakat. Nah ini kan agak susah untuk mendeteksi. Jadi mereka kelihatannya ya sudah nasionalis secara fisiknya, secara tampilan. Kadang ngomong dia masalah toleransi juga, tapi ternyata ini hanya sebuah kamuflase. Dalam bahasa mereka namanya takia, menyembunyikan jati dirinya. Jadi tantangan pemerintah dan aparat memang ke depan semakin besar dalam hal ini untuk membendung arus radikalisme di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda ini. Baik, yang terakhir Mas Ridwan sendiri ada tanggapannya bagaimana upaya-upaya dari pemerintah betul-betul bisa digalakan bagaimana mengatasi ego sektoral, karena sepertinya paham-paham radikalisme dan juga nilai-nilai yang diberikan sepertinya begitu kuat sehingga lebih mudah diserap dan lebih mudah masuk ke kalangan anak-anak muda. Ya, kantor staf presiden selalu terbuka dengan masukan, ide. Terima kasih, tadi saya sudah catat semua, Mas Ken, atas ide-ide beliau dan masukan beliau. Tentu saja memang prosesnya berjalan terus. Kita selalu berharap bahwa masing-masing instansi itu menghilangkan ego sektoral dan kami di kantor staf presiden juga salah satu tugasnya adalah melakukan debottlenecking atau membuka sumbatan komunikasi, sehingga kadangkala kalau misalnya mereka satu instansi dengan instansi yang lain tidak bisa dialog, kami harus undang ke istana, sehingga kemudian di istana 4-5 instansi duduk bersama dan Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, mengingatkan bahwa masalah seperti ini harus selesai cepat, tidak ada ego sektoral dan langsung ada keputusan. Nah, terkait dengan kontraterorisme, ini kita juga sedang melakukan satu terobosan baru, yakni menciptakan sistem evaluasi monitoring secara rutin, dan akibatnya dampaknya nanti diharapkan Bapak Presiden, baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden nanti Pak Prabowo Subianto, itu akan mendapatkan data-data yang recent ya, data-data terbaru, bahkan bisa dalam hitungan jam. Sehingga ketika ada misalnya indikasi-indikasi aksi teror, itu bisa kemudian dilakukan mitigasi secara cepat. Gitu Mbak Anggi. Baik, terima kasih sekali untuk pemaparannya, untuk upaya-upaya yang juga sudah digalakan oleh pemerintah. Kami juga pasti percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam, tinggal bagaimana bisa mensinergikan semua aspek dan juga bagaimana setiap kementerian juga bisa saling bersinergi. Terima kasih sekali untuk waktunya Mas Ridwan dan juga Mas Ken. Tetap sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.